Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Silahkan siapa ini untuk ketua kelasnya? Hilmi. Siapa? Hilmi ya? Ayo dipimpin berdoa biar lancar nih. Nah, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Hari apa ini? Jumat ya? Terakhir sebelum PAT. Ada yang tidak masuk? Bil? Oke, sekarang mohon diperhatikan untuk selanjutnya kita ada yang namanya pretest. Nah, silakan sekarang di-scan dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Silakan, saya beri waktu sekitar 5 menit. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk melaksanakan pretest. Sudah, kita lanjutkan. Nah, kita menonton video. Video apa? Upacara. Upacara apa? Bersyukur atas hasil bumi. Namanya apa? Enggak bumi. Bisa jadi. Terus apa lagi? Larung. Sekeras. Larung. Oke, benar. Biasanya kalau larung itu dari mana ini? Larung itu biasanya dilarut oleh agama apa? Hindu. Pasti ada yang beragama Hindu? Enggak ada? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis dampak pencemaran terhadap kehidupan di sekitar aliran sungai. Yang kedua, yaitu menciptakan solusi permasalahan. Nah, jadi selain kita dapat menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan, nah, di sini kita juga bisa menciptakan solusinya bagaimana untuk menangani permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian baca untuk artikel berikut. Ini kutipan artikel, dari artikel ya. Masalah ini dari artikel. Silahkan kalian baca dengan seksama yang fokus kalau membacanya. Silahkan. Saya beri waktu 2 menit. Sekarang mari kita berkolaborasi seperti biasanya. Kalau berkolaborasi berarti kita mau ngapain? Berkelompok.
ada 6 kelompok nanti. Kalian 33, berarti kalau dibagi 6 kelompok berapa? 5, ada 4, ada 5. Saya tentukan kelompoknya. Depan sini kelompok 1, belakang sini kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerjasama. Jadi yang pertama itu permasalahan yang kita temukan dalam artikel tersebut. Jadi yang pertama adalah apakah sisa dari upacara petik laut atau laut saji tidak berubah di laut. Yang kedua, apakah ada bentuk atau barang lain yang dapat digunakan dalam acara tersebut. Kemudian untuk rumusan masalah yang kami ambil adalah apakah sisa dari upacara petik laut atau laut itu tidak Lalu studi kami adalah hasil dari upacara petik laut itu kan ada yang organik dan ada yang anorganik. Yang organik itu mungkin ke bahan makanan, yang bahan makanan itu mungkin tidak akan menjadi di laut karena mereka akan mengurai dan menyebabkan. Sedangkan bahan seperti yang mungkin kain atau selendang itu nanti jadinya itu bakal sulit terurai dan juga lama di lautan dan bisa menyebabkan juga membahayakan kehidupan di laut. Sudah selesai? yang mengeluarkan Kalau sudah silakan dijelaskan. tuliskan penjelasan hasil diskusi kalian di sini dan bagaimana korelasinya dengan hipotesis ini. Jadi di sini jawaban kami sama seperti hipotesis, yaitu hasil panen yang organik akan terurai dan tidak akan membahayakan. Tapi jika seperti kain, minyak itu kan sulit menyatu dengan air dan juga sulit terurai, maka itu yang mungkin akan membahayakan ekosistem laut apabila dilakukan dalam waktu yang panjang dan jumlah yang barang-barang yang digunakan banyak. Kemudian bagaimana pendapat kalian mengenai kegiatan laut sesaji? Ini kegiatan yang bagus karena kita melestarikan budaya yang ada. Tetapi di sini juga ada sisi negatifnya, yaitu menggunakan barang-barang yang sudah terurai oleh laut. Mungkin sarannya boleh pakai tapi dikurangi jumlahnya aja supaya tidak terlalu membahayakan laut. Dan yang terakhir, apakah keterkaitan tradisi tersebut dengan lingkungan yang disajikan dengan tempat pelarungan? Mungkin kalau di laut akan tersebar tumbukan, jadi enggak yang berumpul di satu daerah, jadi tersebar tapi ya sama aja berbahaya karena enggak teruraikan. Mungkin hewan laut kan juga nggak tahu mana ini yang makanannya, mana yang bukan, jadi bisa aja memakan dan itu juga berbahaya. Sudah? Oke. Dari pernyataan yang telah diutarakan oleh kelompok berapa kalian? 6. Nah, silakan apabila ada yang tidak setuju, yang mau menyanggah. Tadi saya tahu ada kelompok 4 yang ingin juga mengutarakan hasil diskusinya. Silakan. Bisa menambahkan atau menyanggah apabila tidak setuju. Nah, silakan. Saya ya, Ibu saya berdiri di situ aja. saya perwakilan dari kelompok 4 mau menyanggah beberapa poin dari kelompok yang mempresentasikan. Jadi kami hampir sama diskusinya dengan kelompok yang tadi, di mana rumusan masalah kita tuh ada dua. Poin pertama itu apakah dengan melakukan upacara petik laut dapat bermanfaat bagi alam, dan yang kedua apa dampak negatif upacara itu bagi lautnya sendiri. Dan di situ tuh kita juga menemukan sebuah hipotesis di mana yang jawaban yang nomor pertama itu upacara perut laut itu hanya sebagai bentuk rasa syukur atau kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, mungkin beberapa sesaji yang berupa kain dan lain-lain itu akan lama terurai sehingga mungkin membuat lautnya sedikit tercemar sedikit. Maka
dapat membahayakan juga maupun di bukan hanya lautnya saja tetapi kayak hewan yang hidup di lautnya seperti itu. Kalau dari kami terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat kita semua. Nah, jadi begini. Larung sesaji menurut kalian itu budaya apa bukan? Budaya. Budaya sejak zaman sekarang apa sudah sejak zaman dahulu? Zaman dahulu. Yang dianut oleh agama apa? Hindu. Berarti untuk budaya tersebut itu sudah tidak awam ya? Berarti sudah terkenal karena memang itu kepercayaan agama Hindu. Nah, lalu di sini menurut kalian apabila di sini tuh larung yang dilarung tadi ada apa aja? Kembang, terus kepala, kambing, apa lagi? Hasil laut, hasil pertanian. Nah, kalau semua itu dilarung ke laut dalam jumlah yang besar, menurut kalian akan mengakibatkan pencemaran atau tidak? Ya. Seperti pepatah yang sering kita ketahui bahwa apapun yang berlebihan itu tidak baik. Tapi kita juga perlu yang namanya itu toleransi beragama. Kenapa? Menurut kalian di dalam Hindu itu ada aturannya sendiri nggak? Kayak jumlah yang harus dilarungkan berapa misal tumpengnya, lalu buahnya apa, terus apapun yang dilarung itu menurut kalian ada aturannya apa? Ada. Nah, itu kita juga harus bertoleransi sebagai umat beragama. Apakah ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya, berarti sudah jelas semua? Sudah. Kalau ujian bisa? Insya Allah. Insya Allah. Kan kalian pinter-pinter. Amin. Oke. Sekarang hostess, silahkan untuk mengeluarkan kertas. Kertas kosong. Jawabannya bisa dituliskan pada lembaran tersebut. Nah, saya ingin satu lagi dari laki-laki yang memberikan kesimpulan. Oke, silahkan Java. Berdiri tapi agak ke sini biar temannya mengetahui. Nah, bisa melihat ke temannya. Memberikan kesimpulan. Tolong yang lainnya diperhatikan. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini itu mempelajari tentang pencemaran air atau perairan. Nah itu tadi disajikan video larung sesaji. Nah larung sesaji ini merupakan suatu kegiatan paham animisme yang dilakukan oleh masyarakat Hindu pada masa itu. Animisme ini ada pada zaman Paleolitikum. Nah terus apakah larung sesaji ini termasuk dalam pencemaran air? Nah, jawabannya adalah kemungkinan besar ya, karena larung sesaji itu tidak hanya mengorbankan atau membuang bahan-bahan organik saja, tetapi ada bahan anorganik seperti plastik, besi, dan juga kain-kain. Larung sesaji ini dan juga manfaatnya itu bagi yang melakukannya itu kayak seperti ada dorongan psikis gitu agar si yang mengorbankan ini bisa menjalankan pekerjaannya baik itu sebagai petani ataupun nelayan itu menjadi lebih bersemangat gitu. Oke, kita beri aplaus dulu. Jawaban. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya bertanya dulu apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua berarti ya? Sudah, alhamdulillah. Kalau ujian semoga bisa. Amin. Oke. Semoga untuk kedepannya
biar bisa belajar seperti ini, biar bisa belajar dengan fokus, belajar dengan giat, seperti itu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna.